Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pada siri yang ke-5 ini kita akan membincangkan tentang masalah ketenangan. Ya, kita akan bincangkan satu perbincangan tentang qalbun mutmainnun, qalbu yang mutmain. So daripada perbincangan ini nanti kita akan bataskan pada pertama, apakah makna ketenangan itu? Kedua, kenapa kita perlu mencari ketenangan? Ya, kenapa kita perlu ketenangan? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita meraih ketenangan itu? Dan yang keempat, apa benar kita itu sudah berada pada zon ketenangan yang hakiki, ataukah kita sebetulnya merasa tenang tetapi dalam zon ketenangan yang sifatnya adalah sementara, sifatnya menipu dan tidak sebenarnya, ya, tidak hakiki. Oke, itu 4 poin perbincangan yang akan kita dapatkan pada pertemuan kali ini insya Allah. Dan sebagai makluman kepada rekan-rekanku semuanya dikasihi oleh Allah, ya, apa yang Ustazah sampaikan ini sebetulnya adalah sudah ada pada nota-nota Ustazah, ya. Jadi Ustazah sudah ada, ya, satu hajat, ya, untuk membukukan apa yang Ustazah sampaikan ini, ya. Nota sudah ada, cuma Ustazah belum sempat untuk menulisnya, dan alhamdulillah sudah ada tim yang bersedia untuk menulis apa yang Ustazah sampaikan. Jadi Ustazah minta pada sesiapa saja yang punya kepentingan terhadap apa yang Ustazah sampaikan, karena apa yang Ustazah sampaikan ini terkait dengan ilmu psikologi, jadi saya minta jangan ditulis tanpa sebarang keizinan daripada saya, ya. Adapun yang menulis yang saya izinkan itu, yang sudah jadi tim saya itu, akan saya simak semula, saya akan tambah balik apa-apa yang perlu ditambah dan dikurangkan sekiranya tidak memenuhi penulisan yang baik lah, maksudnya begitu. Jadi alhamdulillah saya sudah ada tim yang menuliskan renungan saya ini. Jadi dilarang untuk menulis dan di print, dicetak, disebarkan kepada yang lain, sebab ini terkait dengan amanah ilmiah, ya, hak penulisan ataupun hak penyampaian, jadi kena mesti minta izin kepada saya terlebih dahulu. Baik, puan-puan, tuan-tuan, sebagaimana yang saya jelaskan bahwa qalbu itu merupakan satu wi'a itu satu bekas, ya, yang padanya ada perhiasan, yang padanya ada perkara-perkara yang akan mengisinya. Dan selepas kita mengisi qalbu kita dengan keimanan, dengan petunjuk, maka kali ini kita mencuba dengan izin Allah, ya, dengan berharap kepada Allah untuk dapat mengisi qalbu kita dengan perhiasan yang ketiga, yaitu ketenangan. Ya, ketenangan ini kalau saya sebutkan seperti yang diperkatakan, ya, saya nukil seperti yang diperkatakan oleh Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi dalam Muqawwimatus At-Taklif, yaitu 7 pilar kehidupan. Beliau kata begini, ketenangan itu adalah sesuatu yang susah untuk dibahasakan, susah untuk disampaikan, ya, kepada orang-orang yang belum merasakan perkara ini, ya. Ketenangan itulah yang akan melahirkan pada diri seseorang sifat santun, sifat stable, seimbang, rasa cukup, ya. Perasaan kaya itu ada, rasa cukup itu ada. Bagi orang yang tenang itu, dia akan merasa cukup, dia akan merasa kuat, dia akan merasa berani, dia akan merasa stable, dia akan merasa segala sesuatu yang baik, ya.
itu akan dirasakan bagi orang-orang yang tenang jiwanya, ya. Karena itu tidak heran jika di barat sekarang ilmu psikologi lebih tinggi responnya, lebih tinggi juga pengaruhnya sebab dia terkait dengan masalah dalaman manusia. Bahkan dikatakan oleh Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi dalam kitab Asmaul Husnanya bahwa harga seorang psikiatris berbandingkan dokter bedah lebih mahal bayaran untuk seorang psikiatris berbandingkan seorang pakar bedah jantung sekalipun, ya. Jadi kalau kita sekarang merujuk pada Al-Quran, Quran membincangkan tentang ilmu jiwa, harganya itu lebih mahal puan-puan berbanding puan sekarang sakit jantung dan pergi ke dokter dioperate, ya. Lebih mahal sekarang puan-puan tuan-tuan hadir kelas hari ini berbanding tuan jumpa seorang pakar bedah dan dibedah jantung puan-puan, ya. Karena itu Al-Quran ini adalah merupakan kitab yang di dalamnya mengandungi keberkatan dalam berbagai aspek kehidupan. Dan sekarang ini kita membincangkan tentang masalah qalbu, yang kita katakan esensi jasad kita terletak pada qalbu kita, ya. Dan qalbu kita esensinya terletak pada imannya qalbu kita, dan imannya qalbu kita terletak pada keyakinan. Jadi bila saya baca karyanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dia macam nak mengerucutkan satu pandangan bahwa ketika manusia itu esensinya terletak pada qalbu, qalbu itu esensinya terletak pada keimanan, dan iman itu esensinya terletak pada keyakinan. Dan dari keyakinan itulah yang akan membuahkan ketenangan. So hari ini kita bincang perkara yang sangat penting untuk diketahui bagi kalangan yang hidupnya sentiasa dalam kegoncangan, kegelisahan, ya, amarah, dalam keadaan tidak stable, dalam keadaan tidak yakin, tidak pasti hidupnya. So kita akan bincangkan tentang at-tuma'nina atau qalbun mutmainnun fil Quran, ya. Baik, puan-puan tuan-tuan, hari ini saya memilih ayat dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13, ayat yang ke-28, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sekali lagi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Oke. Apa maksudnya? Maksudnya ialah orang-orang yang beriman dan kalbu mereka menjadi tenang semula lantaran dengan zikrullah. Ketahuilah hanya dengan zikrullah sahaja maka kalbu menjadi tenang. Sekali lagi, orang-orang yang beriman itu dan kalbunya menjadi tenang dengan zikrullah, dan ketahuilah hanya dengan zikrullah sahaja kalbu mereka menjadi tenang. Baik puan-puan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, mengikut kepada pemaknaan ayat ini kita boleh tahu bahwa ketenangan itu tempatnya berada di kalbu. Lalu apakah kita tahu apakah kalbu itu, ya? Apakah kita tahu tentang kalbu itu, ya? Kita sudah mengetahui tentang kalbu itu pada siri yang kedua, ya, bahwa dia merupakan objek penapisan, ya, objek pembersihan sekaligus sebagai tempat melekatnya perhiasan-perhiasan yang cantik, sekaligus sebagai alat untuk memikir dan memahami. Itu kalbu kita. Jadi kalau kita gambarkan kalbu itu sebagai satu tempat, adakah kita sudah mengisinya?
Lalu kita bayangkan seandainya kolbu itu tak terisi, kosong, apa jadinya? Adakah kolbu boleh memimpin anggota badan kita? Adakah kolbu boleh selamat daripada serangan-serangan daripada hawa nafsu kita? So itulah kolbu. Baik, jadi apa yang saya tekankan di sini adalah mengikut ayat ini, kolbu menjadi tempatnya ketenangan. Kalau Anda merasa tenang, sungguh ketenangan itu bertempat dekat kolbu. Bukan bertempat dekat sodru, bukan bertempat dekat fuad, bukan juga bertempat dekat lub, tetapi bertempat dekat kolbu. Oke, ayat ini kita bagi pada 3 bahagian, 3 premis ya. Pertama, alladzina amanu. Kedua, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ketiga, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Oke, baik puan-puan ya, 3 bahagian. Baik, kita mulakan bahagian pertama. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ya, kita masih ingat puan-puan tuan-tuan, iman adalah perhiasan pertama yang mesti kita kenakan dalam kolbu kita. Ya, dan caranya adalah dengan mendengar ya firman Allah yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran. Untuk dibuktikan kebenarannya, dan pada masa itu masing-masing boleh membuktikan kebenaran mengikut background masing-masing. Ya, kalau backgroundnya itu sebagai seorang ahli syair, dia boleh buktikan kebenarannya Al-Quran. Kalau backgroundnya itu sebagai seorang Nasrani, memiliki kitab terdahulu, backgroundnya kitab Injil itulah yang akan membenarkan ayat-ayat Al-Quran itu benar atau tidak ya. Sehingga mereka mengisytiharkan untuk beriman ya. Lantaran mendengar ayat-ayat Allah, dibuktikan kebenarannya mengikut background masing-masing, maka terbitlah keimanan. So iman ini yang melekat pertama dalam kalbu manusia. Oke, baik perempuan. Jadi ketika Allah mengatakan alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, kita akan terus recall balik data-data maklumat kita mengenai keimanan itu apa. Oke, jadi kita akan recall data kita pada seri yang ketiga. Kemudian wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan kalbu mereka, kalbu orang yang beriman ini menjadi tenang lantaran zikrullah. Ya, dari sini kita boleh dapatkan satu maklumat bahwa orang yang beriman itu hakikatnya sentiasa berada dalam pencaharian. Pencaharian berupa ketenangan dan iman saja, iman membenarkan kalam Allah itu dalam Al-Quran ternyata belum mencukupi 100% ya. Dalam arti iman yang akan menatijahkan ketenangan, iman yang menatijahkan keamanan memerlukan satu ketenangan. Ya, dan ketenangan ini diperolehi melalui zikrullah, tapi syaratnya mesti beriman dulu. Artinya begini, zikrullah tidak akan mampu kita buat yang apabila kita belum beriman kepada Allah. Kalau meditasi boleh kita buat walaupun kita tak beriman pada Allah. Karena itu zikrullah jangan disamakan dengan meditasi. Karena zikrullah itu dasarnya adalah al-imanu billah. Maka Allah katakan alladzina amanu. Kemudian wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan menjadi tenanglah kalbu orang yang beriman ini lantaran dia zikrullah. So zikrullah dengan iman itu 2 perkara yang berbeza. Ya. Apabila disatukan dalam satu ayat. Tetapi kalau misalnya iman itu disebutkan sendirian dalam satu ayat, dia sudah mewakili adanya ketenangan. Maka kalau kita buka dalam Al-Quran surah yang ke-16 ayat 106, wa tatma'in wa qalbuhu mutma'innun bil iman, dan kalbunya mereka sudah rasa tenang dengan iman, karena imannya itu sudah pada level iman yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ketika iman itu tidak ada rasa ragu di dalamnya, itu sudah masuk marhala yakin. So kadang yakin itu sudah melekat pada satu term yaitu iman, tetapi kalau iman disebut dan ada term lain disebut seperti zikrullah ataupun keyakinan, itu maknanya 2 perkara perlu dibezakan. Ya, dalam ilmu bahasa demikianlah. Ya, ketika ada 2 perkara yang dianggap hampir sama, diletakkan bersamaan, mesti kita bezakan. Tetapi ketika bersendirian, kita masukkan yang hampir sama itu padanya. Paham perempuan tonton di sini? Jadi iman yang akan menatijahkan ketenangan itu adalah iman yang di dalamnya tidak ada unsur keraguan.
Dan iman yang di dalamnya tidak ada unsur keraguan itu sudah mencapai makom keyakinan. Sekarang ini kalau kita punya iman tetapi masih ada ragu di dalamnya, itu maknanya iman kita belum mencapai makom keyakinan. Karena itu Allah sebut wabil akhirati hum yuqinun, ada juga alladzina yu'minuna bil akhirah. Ada iman terhadap akhirat, ada yakin terhadap akhirat. Maknanya iman itu perlu kita upgrade daripada statusnya iman yang biasa, ya iman ketika mendengar ayat Al-Quran, tetapi dibuktikan dengan iman ketika menyaksikan fenomena alam semesta. Sehingga mencapai martabat keyakinan. Iman di atas iman mencapai keyakinan. Baik. Jadi apa yang kita boleh dapatkan pada bagian yang kedua adalah watatma'innu qulubuhum bidzikrillah, qalbu mereka menjadi tenang dengan zikrullah. Allah tak kata watatma'innu qulubuhum biimanillah. Kalau kita tengok mungkin begini kan, alladzina amanu watatma'innu qulubuhum biimanillah. Begitu kan? Tetapi ketika Allah menyebutkan watatma'innu qulubuhum bidzikrillah, so ada perbedaan antara zikrullah dengan keimanan. Ya. Dan ternyata orang yang beriman itu masih memerlukan lagi ketenangan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Jadi orang beriman itu juga ada masalah dalam sodru mereka yang akhirnya diobati melalui Al-Qur'an. So ada orang beriman tetap masalah dalam hidupnya karena iman itu artinya belum cukup. Iman yang biasa itu belum cukup. Tetapi kalau ada orang mengatakan bahwa tanpa iman kita boleh tenang, itu silap. Ya, tanpa iman kita boleh tenang itu silap, karena dasarnya ketenangan itu diperoleh melalui iman dulu, baru di-upgrade dengan zikrullah. Oke, baik. Ala bizikrillah wa qalbuhu mutmainnun bizikrillah, dan kalbunya menjadi tenang dengan mengingati Allah. Artinya ketenangan itu bertempat dekat kalbu, ya, tetapi aktiviti zikrullah itu belum tentu dilaksanakan oleh kalbu. Paham di sini perempuan? Ya, kalbu menjadi tenang dengan zikrullah, artinya ada daya kekuatan lain yang melakukan aktiviti zikrullah sehingga kesannya itu masuk dalam kalbu, yaitu berupa ketenangan. Kalbu sudah kita maknai tugasnya adalah ya yaqilun wa yafqahun, memikir dan memahami. Tetapi terkait dengan zikrullah, mengingati Allah, itu adalah melibatkan aktiviti fuad kita, ya, fuad kita akan melakukan zikrullah, ya, zikrullah. Seperti yang dikatakan oleh seorang ahli tafsir, ya, saya lupa namanya, bahwa ketika mengkaji tentang masalah fuad, beliau mengambil satu ayat Al-Quran, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, dan jadilah fuad ibunda Nabi Musa itu kosong daripada segala perkara, cuma ada satu ingatan saja, ingatan tentang anaknya. Bermakna fuad itu adalah tempatnya untuk mengingat, ya. Fuad itu adalah tempatnya untuk mengingat. Alat untuk mengingat itu disebut dengan fuad. Maka hasil ingatan itu namanya ketenangan. Dan ketenangan itu yang akan melekat dalam kalbu kita. Jadi kalau saya gambarkan puan-puan dan tuan-tuan semuanya, atau nanti saya gambarkan lepas kita punya penafsiran. Baik. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah ataupun dalam tafsirnya Muntaqa Tafsir Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan apa makna zikrullah itu? Ya, ada yang mengatakan zikrullah itu adalah mengingati Allah. Tapi kata mengingati Allah ini masih bersifat umum. Maka beliau mengemukakan berbagai pandangan, ya. Dan pandangan yang beliau pilih adalah ketika mengatakan bahwa zikrullah itu adalah Al-Qur'an. Ala, maksudnya watatma'innu qulubuhum bil Qur'an, dan kalbu mereka menjadi tenang dengan Al-Qur'an, tenang dengan Al-Qur'an. Mengapa beliau memilih pandangan zikrullah adalah Al-Qur'an? Karena beliau mengaitkan dengan ayat-ayat yang lain, ya, data-data semua dikumpulkan, baru dia buat justifikasi bahwa
zikrullah adalah Al-Quran. Beliau mengatakan begini, Al-Quran adalah kitab zikra, ya kan? Zikra. Karena Al-Quran itu kitab zikra, ketika zikra itu disandingkan dengan Allah, zikrullah, peringatan Allah, itu namanya Al-Quran. Jadi zikrullah itu ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim sebagai Al-Quran. Kalau ditafsirkan sebagai Al-Quran bermakna begini, wa tatma'innu qulubuhum bil Quran, dan jiwa Anda semua, kalbu Anda semua hanya akan tenang dengan Al-Quran. Karena itu beliau menyebutkan dalam kitab Fawaidul Fawaid, sekiranya ada masalah dalam kalbu, sekiranya ada masalah emosi dalam sodru, semuanya hanya akan diobati dengan Al-Quran. Yaitu mengingat pesan-pesan, ya, maklumat-maklumat yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dengan mengingat perkara itu, kalbu akan menjadi tenang. Oke, itu bizikrillah. Bizikrillah maknanya dengan zikrullah kalbu akan tenang, dengan Al-Quran kalbu akan menjadi tenang. Ya, karena Al-Quran itu nama sebutannya adalah zikra. Kalau zikrullah adalah Al-Quran, bizikrillah adalah dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri dalam pandangan beliau, ya, dalam pandangan beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, ataupun disambung lagi oleh pandangan Muhammad Ratib An-Nabulsi, Al-Quran itu adalah bacaan, dan bacaan itu ada dua jenisnya. Bacaan yang berbentuk pendengaran, yaitu ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, dan bacaan yang berbentuk penyaksian, yaitu yang berbentuk alam semesta. Maka Muhammad Ratib An-Nabulsi mengatakan, Quran yang berkata-kata itulah Quran Al-Karim. Quran yang diam saja itulah alam semesta. So Al-Quran ada dua, yang terbaca yaitu Al-Quran, dan yang tersaksikan yaitu alam semesta. So artinya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan mengingati Allah, maksudnya dengan Al-Quran, sama ada Quran yang berkata-kata yaitu Al-Quran Al-Karim, ataupun Al-Quran yang diam, yang disaksikan yaitu alam semesta, jiwa kita akan menjadi tenang. Ya, karena itu saya katakan Al-Quran Al-Karim ini makna-maknanya semua telah menjasad di alam semesta. Seperti mana nama-nama Allah Al-Asma Al-Husna dalam Al-Quran ini kita boleh buktikan, kita boleh saksikan ketika dia menjasad di alam semesta. Ya, maka ketika orang sangat fokus dengan Al-Quran Al-Karim, maka dia digelar sebagai ulul albab. Ketika dia fokus dengan alam semesta, maka dia digelar sebagai ulul absar. So ada sinergi antara akal albab dengan akal absar, antara Al-Quran dengan alam semesta, dan dua-dua itu adalah objek bagi orang-orang yang hendak zikrullah. Baik. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan zikrullah maka jiwa akan menjadi tenang. Artinya di sini kata ala bizikrillah diletakkan di awal, ala bidzikrillah, itu tidak ada solusi lain dalam mencari ketenangan, just bidzikrillah. Karena itu tuan-tuan kalau tahu susunan bahasa Al-Quran itu diletakkan di awal, di akhir, itu ada mukjizat, ya, ada mukjizatnya. Kenapa dalam surah Al-Fatihah misalnya kita tak katakan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyak? Kenapa? Karena kalau kita menyembah kepadamu, kita boleh sembah yang lain. Tapi kalau iyyaka diawalkan hanya kepadamu, maknanya tidak ada benda lain yang kita sembah kecuali hanya Allah. Demikian juga ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketika zikrullah itu diletakkan di awal, tidak ada cara lain untuk mencari ketenangan melainkan hanya dengan zikrullah. Itu adalah dari aspek bahasa, lataif al-lughawiyah, ya, kelembutan dari sisi bahasa itu ketika diletakkan di awal, itu maknanya hanya itu saja, yang lain tidak. Oke, kalau saya boleh contohkan, hanya dengan mengisi minyak, ya, untuk kereta boleh berjalan. Artinya tidak ada kita dibenarkan untuk mengisi kereta itu dengan air atau dengan susu atau dengan soya dan lain sebagainya. Hanya dengan minyak sahaja kereta itu boleh berjalan. Oke? Baik. Jadi
Nanti kita akan bincangkan tentang part yang ketiga ini dalam perbincangan apakah betul saya ini sudah berada pada ketenangan, zon ketenangan yang sebenar yang kita sebagai orang mukmin yang sudah percaya Quran, ataukah kita tutup Quran setakat sebagai bacaan lalu kita ambil orang lain punya kajian di luar konteks Al-Quran dan kita apply, lalu kita rasa tenang, lalu kita ajar orang lain untuk tenang, padahal itu dalam zon ketenangan yang sifatnya adalah menipu. Baik, ini bahaya perempuan, tuan-tuan, kita mengajarkan sesuatu yang terkait hubungan dengan Allah, tetapi tak menggunakan ayat-ayat Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke. Jadi 3 bahagian itu sudah kita jelaskan bahwa orang yang beriman, iman yang menatijahkan rasa aman itu belum cukup bagi orang yang beriman, maka Allah mengatakan kalbu-kalbu mereka perlu diisi ketenangan. Ya, lepas diisi keimanan perlu diisi ketenangan, sehingga dengan ketenangan itu ya jiwanya akan stable, jiwanya akan rasa cukup, jiwanya akan rasa optimis dan lain sebagainya ya. Dan hanya dengan zikrullah sahaja ya kalbu itu akan dipenuhi oleh keimanan, oleh ketenangan ya. Jadi orang yang beriman lalu kalbunya menjadi tenang lantaran zikrullah dan dia hanya memilih zikrullah saja sebagai solusi untuk meraih ketenangan. Selesai cerita ya. Baik. Saya akan jelaskan ya makna ayat ini dalam bentuk satu ilustrasi supaya puan-puan boleh faham. Tuan-tuan boleh faham. Ya. Ketika Anda merasa lapar, ada kehendak untuk menghilangkan kelaparan. Dengan cara apa Anda menghilangkan kelaparan? Kalau Anda menghilangkan kelaparan dengan cara tidur, tidak akan selesai cerita. Kalau Anda menghilangkan kelaparan hanya dengan membaca, tidak selesai cerita. Ketika Anda menghilangkan kelaparan itu dengan cara berjalan-jalan, window shopping misalnya, tidak akan hilang kelaparan itu. Hanya dengan makan, kelaparan itu akan hilang. Hanya dengan makan, kekenyangan akan muncul. Kan? Jadi posisi kenyang itu ada ketika ada kelaparan, dan posisi kenyang itu akan terbit, akan wujud tatkala ada makanan. Posisi kita punya ketenangan hanya akan muncul ketika ada goncangan, ada kecemasan. Dan posisi ketenangan kita akan muncul tatkala ada zikrullah. So zikrullah itu kita boleh umpamakan seperti makanan, dan kegoncangan itu kita posisikan seumpama kelaparan, dan ketenangan itu kita posisikan seumpama kekenyangan ya. Hanya dengan makan kekenyangan akan muncul dan hilang namanya kelaparan. Hanya dengan zikrullah ketenangan akan muncul dan kegoncangan akan hilang. Maka ketika Anda dikatakan sebagai orang yang tenang, sebelumnya itu melalui fasa-fasa goncang. Dan hakikat kegoncangan itu adalah satu pendidikan yang Allah munculkan supaya kita mencari solusi untuk mendapatkan ketenangan. Dan solusi itu diberikan oleh Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, yaitu dengan zikrullah. Oke, baik. Poin pertama yang akan kita sampaikan di sini adalah apa makna ketenangan? Apa makna at-tumakninah? Ya, bila kita tenang, tempatnya di kolbu, maka kolbu kita disebut sebagai kolbun mutmain, kolbun yang tenang. Lalu apa makna at-tumakninah? Apa makna ketenangan itu? Ya. Kalau saya tanya, perempuan cari ketenangan dalam hidup ke tidak? Iya, saya mencari ketenangan. Coba definisikan apa ketenangan itu? Macam-macam lah, semua orang akan memberikan tafsiran. Ya. Tenang itu maknanya, kalau ikutkan ilustrasi tadi, hilangnya goncangan, hilangnya kegelisahan, hilangnya kepanikan yang menimpa jiwa Anda. Dan ianya dapat dihilangkan hanya dengan zikrullah. So ketenangan itu adalah zikrullah. Ada yang pernah menafsirkan ketenangan itu apa? Setakat ini ketenangan itu tak ada duit untuk belanja, tak tenang, goncang. Dikasih duit, tenang. Esok lagi akan hilang kan duit itu.
goncang lagi. Itu namanya ketenangan yang sifatnya bias. Jadi ketenangan itu apa? Simple, ketenangan itu zikrullah. Jadi setiap orang yang melakukan zikrullah, tenang hidupnya. Dan alhamdulillah kita sudah bincang tentang hakikat zikrullah dalam seri renungan Ramadan kita. Ya, apakah zikrullah itu? So, hari ini saya akan bincang tentang ketenangan. Apakah ketenangan itu? Yang simpel saya katakan tadi adalah hilangnya ketakutan, hilangnya goncangan yang menimpa diri seseorang, ya, dan ianya dapat dihilangkan ketika dengan zikrullah.